Perlahan tampak asap tipis mengapul keluar dari dalam gundukan tanah kuburan Kang Tarman, yang secara perlahan mulai membentuk satu sosok pocong utuh yang bentuk wajahnya sangat mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam Shin Yi. Oke, ketemu lagi sama gue Yudi di channel Curik Misteri. Oke, kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang lumayan seram. Oke, dari sebuah kisah nyata juga. Jangan lupa bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, dan komen ya, supaya channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Meskipun banyak warga yang ingin mengikuti Mbah Habib dan Ustadz Bakri ke kuburannya Tarman, tetapi Mbah Habib hanya memilih 3 orang laki-laki yang dipandang Mbah Habib cukup kuat mentalnya menyaksikan langsung wujud pocong Kang Tarman. Mereka adalah Wagiman, Pamijan, dan Sudarjo. Sementara warga yang tidak ikut diminta untuk tetap tinggal di rumah saja, membaca ayat-ayat suci sebisanya untuk memagari rumah dan keluarga mereka, sebagai pencegahan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mbah Habib menyelipkan sebilah keris di balik pinggangnya. Lalu matanya menatap satu persatu mereka yang duduk mengelilingi meja di rumah Mbah Habib. Beberapa gelas kopi yang dibuatkan oleh istri Mbah Habib, beberapa sudah tampak tinggal setengahnya. Sebelum kita berangkat, kita akan dengar sendiri cerita dari Mutiah. Mutiah, Renendu, Mbah Habib memanggil seorang yang kemudian muncul dari balik tirai pintu sebuah kamar. Tunggu kene ceritano KB sing kowe ngerti. Opos babe bojomu iso ngelakoni pesugihan siluman babi gunung kui. Mbah Habib mempersilahkan Mutiah duduk. Sedikit ragu, Mutiah akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan Mbah Habib. Malam itu Bu Neni ke rumah sekitar pukul jam 9 malam. Aku hanya keluar sebentar untuk menghidangkan teh untuk Bu Neni. Selanjutnya aku masuk lagi, tapi tetap berdiri di balik pintu mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka berbicara dengan berbisik-bisik, tetapi masih bisa aku dengar beberapa kata yang menyinggung tentang pesugihan dan gunung Kak DJ. Setelah Bu Neni pulang, aku lalu bertengkar dengan Kang Tarman dan memintanya untuk menggagalkan rencananya. Kang Tarman malah menamparku. Kamu tahu kan, aku ini cuma marbot musola. Berapa gaji yang kuterima? Mana cukup untuk biaya hidup sehari-hari yang semakin lama semakin besar saja. Mau kerja juga kerja apa? Ijazahku hanya tamatan SMP. Aku sudah bosan hidup miskin terus kayak gini, Mut. Tekadku sudah bulat. Aku dan Neni akan berangkat ke J besok. Kalau sampai rencana aku ini bocor, awas ya. Begitulah ancaman Kang Tarman. Baru pertama kalinya aku melihat Kang Tarman semarah itu, apalagi sampai main tangan. Keesokannya, Kang Tarman dan Bu Neni berangkat. 4 hari kemudian, mereka sudah kembali. Kemudian, esoknya aku mendengar kalau cucunya Mbak Ratmi sakit. Aku benar-benar tak menyangka kalau ternyata Kang Tarman tega berusaha menumbalkan bayi Pio, cucunya Mbak Ratmi itu. Mungkin karena dipikirnya orang tua Pio yang sudah berpisah dan tidak tinggal di sini, sehingga Pio hanya diasuh oleh neneknya saja seorang diri. Mungkin itu sebabnya Kang Tarman memilih Pio untuk menjadi tumbalnya. Kisah selanjutnya bapak-bapak tentu sudah tahu. Suamiku meninggal karena gagal memberikan tumbal pertamanya, karena Pio berhasil diobati oleh Mbah Habib. Dan kini suamiku menjadi gentayangan karena niatnya yang ingin menjadi kaya raya itu belum kesampaian. Warga yang mendengar cerita Mutiah hanya terdiam. Tak ada yang berkomentar, apalagi berniat menghakimi Mutiah yang memang posisinya tidak bersalah. Baiklah, karena malam sudah semakin larut, kita berangkat saja. Mbah Habib berdiri membetulkan posisi kerisnya, lalu melangkah ke pintu, diikuti oleh Ustadz Bakri dan 3 warga lainnya.
Mutia hanya menatap kepergian mereka dengan tatapan pasrah. Rumah-rumah penduduk yang mereka lewati malam itu semuanya tertutup rapat. Tetapi mereka yang berjalan beriringan menuju pemakaman umum itu tahu kalau banyak mata yang mengintip mereka dari dalam rumah. Apa benar Kang Tarman itu menjadi pocong, Mbah? Kok aku masih kayak belum yakin ya? Kata Pamijan yang berjalan sambil menyorotkan senternya menerangi jalan yang akan mereka lalui. Sebenarnya bukan. Yang gentayangan itu adalah jin dari Gunung K yang semula ditugaskan mengambil nyawa bayi Pio. Setelah gagal, dia lantas membunuh Tarman seusai perjanjian karena tak biasa menepati janji. Memberikan tumbal di hari yang sudah ditentukan. Lalu dia mengubah wujudnya menjadi pocong Tarman untuk menakut-nakuti warga. Tujuan setan itu jelas, selain untuk mencemarkan nama baik Tarman dan keluarganya, juga agar warga menjadi enggan dan takut ke musola. Tentu saja yang ditakut-takuti oleh setan yang menyerupai pocong Tarman itu hanya menakuti mereka yang imannya lemah dan jarang sholat berjamaah di musola. Memangnya dari kalian berempat ada yang sudah ditulis pocong itu? Keempat orang itu menggeleng hampir bersamaan, membenarkan ucapan Mbah Habib. Entah sebuah kebetulan atau Ustadz Bakri, Pamijan, dan Wagiman termasuk rajin sholat berjamaah di musola, walau kadang hanya waktu maghrib, isya, dan subuh, karena zuhur dan asar mereka tentu masih berada di tempat mereka bekerja dan menunaikan sholat di sana. Tak terasa rombongan 5 orang itu sudah sampai di gerbang makam. Nyalakan semua senter kalian. Ustadz Bakri, Pamijan, Sudarjo, dan Wagiman menyalakan senter. Mereka masing-masing memasuki area pemakaman. Sesampainya di pemakaman, Mbah Habib meminta Sudarjo, Pamijan, dan Wagiman duduk mengelilingi makam Kang Tarman dan membaca ayat kursi berulang-ulang. Tiba-tiba angin di sekitar tempat itu bertiup lebih kencang, sampai-sampai Mbah Habib dan Ustadz Bakri sedikit terhuyung karena derasnya hembusannya. Ustadz Bakri mengulang-ulang membaca doa perlindungan. Tangannya memutar-mutar tasbihnya seirama dengan pengulangan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mbah Habib sendiri mengeluarkan sebilah keris yang tadi terselip di balik pinggangnya. Dia mengucapkan semacam mantra dengan bahasa Jawa kromo inggil. Mereka yang mendengar tak memahami artinya karena sehari-hari selain memakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang mereka gunakan hanya setingkat ngoko. Tapi di awal dan akhirnya Mbah Habib membaca 2 kalimat syahadat. Perlahan tapak asap tipis mengapul keluar dari dalam gundukan tanah kuburan Kang Tarman yang secara perlahan mulai membentuk satu sosok pocong utuh yang bentuk wajahnya sangat mengerikan. Baik Pamijan, Sudarjo maupun Wagiman yang memang posisinya paling dekat dengan pocong itu mulai menggigil dan keluar keringat dingin menahan takut. Mereka khawatir kalau pocong itu menyakiti mereka. Namun sebelum pocong itu melakukan perlawanan, Mbah Habib lebih dulu maju dan menikamkan keris tepat di jantung sang pocong. Pocong itu pun berteriak histeris dan perlahan menghilang. Sejak itu, tak ada lagi warga yang merasa ditemui pocong Kang Tarman. Seiring berlalunya waktu, kisah itu pun mulai tenggelam. Apalagi setelah keluarga Mutia dan keluarga Tarman pindah dari desa itu. Kejadian itu telah dilupakan orang, kecuali tentu saja oleh mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Dulu saat Mbah Habib mencabut bulu babi yang tumbuh di kening Pio itu, Mbah Ratmi sempat meminta untuk menyimpannya, namun ditolak oleh Mbah Habib yang justru malah membakarnya. Kalau tidak, tentu saja saya ingin sekali memfotonya dan memposting di sini. Kuburan Kang Tarman juga konon telah lama hilang, tertimbun oleh jenazah-jenazah baru, karena tak ada yang merawat kuburannya. Itulah sebuah kisah lama yang kini saya tulis ulang. Sebuah pengalaman goib pertama yang kualami sendiri yang nyaris menjadi tumbal pesugihan dari Kang Tarman. Sekian. Tamat. Gimana guys ceritanya? Lumayan serem kan? Lumayan creepy juga kan? Oke, gue ingetin lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, dan komen ya, supaya channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke.
Mudah-mudahan kalian dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam share.